Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat pada Bapak Patria Harwanto, SKMK, selaku dosen pengampu mata kuliah Metabolisme Zat Gizi Mikro, dan juga teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di Zoom pada pagi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang mana pada pagi hari ini akan membawakan materi tentang defisiensi mineral mikro. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya ini masih Aprilia selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Selanjutnya itu ada teman-teman saya yang mana ada Della Sapitri, ada Alda Maharani, Dila Anissa, Farha Mustika, Ervin Fahira, Aurel Erika, dan juga Gita Apriani. Next slide. Uh, di mana topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu ada FE, ZN, F, CU, MN, AS, SE, dan juga CR. Pada materi yang pertama yaitu FE akan disampaikan oleh saudari Gita Apriani. Kepada saudari Gita, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan ini. Jadi, pertama ini kita bakalan membahas salah satu mineral mikro yaitu Fe ataupun taum atau juga yang biasa kita sebut dengan zat besi. Jadi zat besi itu merupakan mikronutrien yang memainkan peran integral dalam fungsi fisiologis seperti transportasi oksigen dan produksi energi. Jadi zat besi itu pada umumnya adalah elemen penting untuk produksi sel darah merah sehingga sekitar 70% zat besi tubuh itu ditemukan dalam sel darah merah, darah yang disebut dengan hemoglobin dan dalam sel otot yang disebut dengan mioglobin. Lalu bagaimana sih misalnya di dalam tubuh kita ini jika terjadi kekurangan dari Fe ini sendiri? Next slide. Oke, jadi kuncinya itu ya kalau misalnya kita kekurangan pasti terjadinya defisiensi ataupun kekurangan zat besi. Jadi kekurangan zat besi yang paling umum dapat terjadi itu ya adalah anemia yang dikarenakan asupan yang buruk, jadi penyerapan yang buruk atau kehilangan zat besi. Nah, jadi komplikasi defisiensi besi ini ya tadi balik lagi yang paling umum itu adalah anemia yang muncul sebagai anemia mikrositik hipokromik atau sel darah merahnya itu berukuran kecil dan juga hemoglobinnya kurang dari normal. Nah, jadi asupan zat besi yang buruk ini adalah penyebab umum dari kekurangan um, anemia atau kekurangan zat besi ya. Dan lebih jarang kekurangan itu dapat disebabkan oleh malabsorpsi. Jadi kekurangan zat besi ini juga sendiri dapat terjadi pada akhir kehamilan, lalu ada malnutrisi, faktor genetik, lalu menstruasi, lalu makanan-makanan yang juga dapat menghambat dari penyerapan. Ya, boleh kita lihat ada gambar ini ya. Jadi sebenarnya kekurangan zat besi ini nih yang paling spesifik itu bisa kita lihat dari ferritin serum dan juga dengan demikian ferritin ini berkurang yang membuat kemungkinan defisiensi besi. Jadi ferritin yang dapat meningkat dalam pengaturan respons fase akut dan dapat terlihat normal meskipun konsentrasi serumnya itu di atas dari normal dan membuat kekurangan zat besi itu tidak mungkin. Jadi kekurangan zat besi ini akan hadir dengan transferin serum yang meningkat, ya, dengan transferin serum yang meningkat dan peningkatan kapasitas pengikatan zat besi total. Jadi kedua ukuran ini tuh proporsional satu sama lain dan relatif dapat dipertukarkan. Jadi terkadang ya kita bisa melihat kayak di hemoglobin kita tuh tampak normal, tapi sebenarnya di dalamnya seperti transferin, ferritin, ataupun serum ironnya sendiri itu tuh sebenarnya sudah ada mengalami masalah. Boleh next? Oke, jadi ada tanda dan gejala dari zat besi itu sendiri. Mungkin yang biasa kita ketahui itu ada 5L kan, lalu lemah, lelah, letih, lesu, mulai lalai gitu kan. Nah, tapi ini ada beberapa tanda dan gejala yang lain seperti kulit yang pucat, lalu kelelahan, lalu pusing ataupun sakit kepala dan yang lain-lain yang sebenarnya apabila sudah terlihat tanda ataupun gejalanya sendiri itu berarti sudah lebih parah ataupun sebenarnya sudah terjadi hal-hal yang mungkin kita tidak ketahui ya di dalam tubuh kita itu sebenarnya sudah separah apa.
Lalu bagaimana sih sebenarnya tata laksana dari anemia defisiensi besi ini sendiri? Jadi tata laksananya prioritas dalam anemia defisiensi besi ini adalah untuk mengobati penyebab defisiensinya. Jadi kehilangan darah menstruasi ataupun intermenstruasi berat yang harus diselidiki dan diobati. Jadi rujukan ke ahli gastroenterologi sering diperlukan untuk menyelidiki perdarahan GI dan pada pasien yang terinfeksi Helicobacter pylori. Terapi pemberantasan mungkin diperlukan. Jadi bagaimana tata laksananya? Itu yang pertama ada perubahan ataupun pengaturan pola makan. Jadi asupan zat besi itu kita harus tahu nih bagaimana pengaturannya dari jenis kelamin, umur, ataupun mungkin kondisi-kondisi tertentu seperti pada wanita yang hamil, remaja, putri. Lalu suplementasi zat besi ini bisa dilakukan secara oral ataupun infus melewati intravena. Lalu selanjutnya itu ada transfusi darah, tapi umumnya dihindari kecuali pada anemia yang sangat parah dan bergejala atau ada pendarahan aktif. Baik, mungkin itu saja pembahasan atau penjelasan dari zat besi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara kita atas penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu materi ZN atau seng yang akan saya jelaskan sendiri. ZN atau zinc adalah mineral yang penting terkandung dalam makanan dan dibutuhkan tubuh manusia agar sehat serta dapat berfungsi dengan baik. ZN atau seng ini dapat ditemukan di hampir semua bagian tubuh manusia. Manfaatnya bagi kesehatan itu mulai dari menjaga gula darah tetap stabil, bertindak sebagai antioksidan, katalisator ratusan enzim, dan juga menopang kelancaran pencernaan. Next. Nah, masalah defisiensi zat besi atau seng itu sendiri di Indonesia ini masih dalam kategori yang cukup tinggi dan juga menjadi salah satu permasalahan yang terjadi pada anak. Dengan persentase defisiensi zat besinya itu sebesar 50% dan sengnya itu sebesar 17%. Dilihat dari tingkat konsumsi, diketahui bahwa sebesar eh, sebesar 94,5% anak dengan konsumsi seng yang kurang itu di Kota Semarang. Jika terjadi defisiensi seng, dapat berdampak pada terjadinya gangguan pertumbuhan dan juga kematangan seksualnya. Seng atau ZN sendiri merupakan salah satu mikronutrien yang berfungsi dalam perkembangan otak, terutama pada fungsi sistem penghantar syaraf, sehingga berperan dalam peningkatan kecerdasan otak dan kemampuan belajar pada anak itu sendiri. Nah, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan yang nyata pada memori dan juga konsentrasi anak dalam belajar serta kecerdasan anak atau IQ-nya itu setelah diberikan suplemen seng. Next. Defisiensi atau kekurangan ZN di dalam tubuh itu dapat terjadi karena asupan ZN yang kurang dalam pakan atau juga di dalam makanan. Gangguan di dalam penyerapan atau juga peningkatan kebutuhan serta ekskresi ZN itu sendiri. Nah, di sini ada dampak yang terjadi jika kekurangan ZN. Yang pertama itu tidak nafsu makan, berat badan turun, seringkali akan diare, berat badan lemas, gampang sakit dan juga rentan terkena infeksi seperti masuk angin, pilek, batuk dan lain-lain. Rambutnya rontok, muncul ruam di kulit tanpa sebab yang jelas, mengalami gangguan penglihatan, hidung itu tidak peka dengan bau, lidah juga tidak peka dengan rasa. Yang selanjutnya itu ada gangguan tumbuh kembang pada anak, pubertas tertunda pada remaja, dan gangguan konsentrasi atau juga susah belajar. Sekian materi dari saya. Yang selanjutnya itu ada materi floor yang akan dijelaskan oleh saudara Alda Maharani. Pada Alda, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Fluor merupakan komponen normal dari jaringan terklarifikasi yang mengalami proses pengapuran. Fluor berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan gigi dan menjaga stabilitas tulang dari kehilangan kalsium. Next. Absorpsi dan metabolisme fluor. Sebagian fluor dari makanan atau minuman diserap oleh lambung
dan sebagian lagi oleh usus kecil. Dari 90% fluor diserap, setengahnya dikeluarkan lagi dan setengahnya bagian lainnya digunakan sebagai bagian integral tulang dan gigi. Dengan tidak dipengaruhi oleh jumlah yang dikonsumsi, kadar fluor dalam darah selalu konstan. Hal ini berkaitan kemampuan ginjal untuk mengaturnya. Selain dalam darah, fluor juga terdapat dalam jaringan lunak, saliva, susu, dan darah janin, yang konsentrasinya lebih rendah. Next. Adapun fungsi fluor. Fluor dianggap zat gizi esensial karena perannya dalam mineralisasi tulang dan pengerasan enamel gigi. Pada saat tulang dan gigi dibentuk, pertama terbentuknya kristal hidroksipatit yang terdiri atas kalsium dan fosfor. Kemudian, fluor akan mengganti gugus hidroksil atau OH pada kristal tersebut dan membentuk fluoroapatit. Pembentukan fluoroapatit ini menjadikan gigi dan tulang tahap terhadap kerusakan. Next. Akibat kekurangan dan kelebihan fluor, kekurangan fluorida bisa menyebabkan kerusakan pada gigi dan rentan terjadinya osteoporosis. Pada kelebihan fluor dan terakumulasi pada gigi. Pada permukaan enamel gigi tampak bercak-bercak irregular berwarna putih seperti kapur yang kemudian menjadi berwarna kuning atau coklat. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Alda atas penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu CU yang akan dijelaskan oleh Saudari Dela. Pada Dela, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. CU atau tembaga. Zat tembaga atau copper atau kaprum adalah mineral penting yang terkandung di dalam makanan dan dibutuhkan tubuh manusia agar sehat serta dapat berfungsi dengan baik. Zat tembaga dapat ditemukan hampir di semua jaringan tubuh, dan sebagian besar berada di dalam liver atau hati, otak, jantung, ginjal, juga sistem rangka. Adapun fungsi CU atau tembaga, ada beberapa manfaat tembaga untuk tubuh dan kesehatan. Dilansir dari beberapa sumber, berikut beberapa di antaranya, yaitu 1. Membangun sel darah merah, membantu menghasilkan kolagen, menjadi neurotransmitter atau pengirim pesan antar saraf di otak, mengatur detak jantung dan tekanan darah, memecah dan menyerap zat besi, mencegah penyakit prostat, terutama peradangan prostat, menunjang pertumbuhan dan menjaga kesehatan tulang dan jaringan ikat, mengaktifkan sistem kekebalan tubuh, membantu metabolisme enzim penghasil energi, dan melindungi tubuh dari efek buruk radikal bebas berlebihan. Next slide. Adapun akibat dari defisiensi tembaga. Defisiensi tembaga adalah istilah untuk menyebut kondisi tubuh yang kekurangan asupan tembaga. Oleh karena itu, diperlukan asupan tembaga setidaknya 900 mikrogram tembaga setiap hari. Apabila asupan tembaga tidak terpenuhi, akan terjadi gejala-gejala dalam tubuh seperti berikut ini, yaitu 1. Menyebabkan perkembangan otak dan saraf yang tidak lengkap, termasuk meningkatkan resiko penyakit Alzheimer. 2. Menyebabkan anemia. 3. Menurunkan produksi sel kekebalan seperti makrofag dan neutrofil yang membantu melawan beberapa infeksi dalam tubuh. 4. Menyebabkan peradangan pada sel-sel tubuh. 5. Menyebabkan pembekuan darah. Dan yang terakhir yaitu menyebabkan masalah tulang. Kekurangan tembaga biasanya terjadi karena asupan tembaga yang tidak memadai, penurunan simpanan tembaga saat lahir, dan penyerapan yang buruk. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dela atas penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu MN atau juga mangan yang akan dijelaskan oleh Dila Anissa. Pada Dila, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Mangan. Mineral mangan merupakan salah satu jenis mineral mikro yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup. Biasanya, mangan tersimpan dalam organ ginjal,
pankreas, hati, dan tulang. Walaupun tubuh hanya membutuhkan mangan dengan jumlah sedikit, tetapi fungsinya sangatlah besar. Fungsi mangan. Pertama, sebagai katalisator dari beberapa reaksi metabolik yang penting pada protein, karbohidrat, dan lemak. Pada metabolisme protein, mangan mengaktifkan interkonversi asam amino dengan enzim spesifik seperti arginase, prolinase, dipeptidase. Pada metabolisme karbohidrat, mangan berperan aktif dalam beberapa reaksi konversi pada oksidasi glukosa dan sintesis oligosakarida. Dan pada metabolisme lemak, mangan berperan sebagai kofaktor dalam sintesis asam lemak, rantai panjang, dan kolesterol. Kedua, metabolisme energi. Ketiga, fungsinya sebagai sintesis lemak. Next. Kekurangan mangan pertama dapat menyebabkan kemandulan untuk wanita. Kondisi ini berhubungan dengan fungsi mangan yang mengendalikan kerja enzim dalam tubuh dan mengendalikan sistem syaraf pusat. Kedua, meningkatkan resiko malformasi tulang. Mangan bekerja dengan beberapa sumber mineral lain untuk membantu sistem kepadatan tulang. Kekurangan mangan bisa menyebabkan tulang lebih rapuh. Ketiga, tubuh akan menjadi lebih lemah serta mudah terserang penyakit. Keempat, memiliki resiko tinggi terkena kejang meskipun tidak menderita epilepsi. Kondisi ini disebabkan karena sistem saraf pusat tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Kelima, bisa menyebabkan orang terkena malnutrisi karena tubuh tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik. Keenam, biasanya memiliki sistem metabolisme yang buruk. Jika terjadi pada anak-anak, maka bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan fungsi kognitif. Next. Selanjutnya ada kelebihan mangan. Jika mangan dikonsumsi berlebihan, akan menyebabkan gangguan penyerapan zat besi. Kondisi ini bisa menyebabkan penderita mengalami anemia, kekurangan sel darah merah, dan tubuh menjadi tidak produktif. Kedua, kelebihan mangan bisa menyebabkan gangguan fungsi tembaga, yang kemudian bisa menyebabkan tubuh kekurangan nutrisi. Ketiga, terlalu banyak mangan juga bisa menyebabkan gangguan fungsi estrogen. Kondisi ini bisa membuat gangguan kesuburan untuk wanita. Keempat, jika kadar mangan dalam otak terlalu tinggi, maka bisa mempengaruhi fungsi otak dan mengganggu fungsi saraf pusat. Kelima, terlalu banyak mangan bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal, penyerapan kalsium, dan penyerapan zat besi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Dila atas penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu materi arsen yang akan dijelaskan oleh Saudari Farah. Kepada Farah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai arsen. Jadi arsen merupakan metal yang mudah patah, berwarna keperakan dan sangat toksik. Arsen elemental didapat di alam dalam jumlah sangat terbatas, terdapat bersama-sama dengan Cu, sehingga didapatkan produk sampingan pabrik peleburan Cu. Arsen ditemukan dalam jumlah yang relatif sedikit, namun tingkat toksisitas yang sangat tinggi karena masuk ke dalam logam berat. Arsen organik biasanya tidak beracun bagi manusia, kecuali jika paparannya dalam jumlah besar. Arsen yang bersifat toksik sehingga manusia memang harus mengurangi dan menghindari. Berikut yang terjadi apabila kita terlalu sering mengkonsumsi arsen. Yang pertama itu, untuk jangka pendek, yaitu gejalanya itu ada langsung keracunan arsenik, akut meliputi muntah, sakit perut, dan diare. Ini diikuti oleh mati rasa dan kesemutan pada ekstremitas, kram otot, dan kematian dalam kasus-kasus ekstrim. Lalu kemudian ada jangka panjangnya, yaitu gejala pertama paparan jangka panjang terhadap kadar arsenik organik tingkat tinggi misalnya melalui air, makanan, dan minuman, biasanya dia mati di kulit, dan termasuk perubahan pigmentasi, lesi kulit, serta bercak keras pada telapak tangan dan telapak kaki. Ini terjadi setelah paparan minimal sekitar 5 tahun atau mungkin merupakan pendahuluan kanker kulit. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Farah atas penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu materi selenium yang akan dijelaskan oleh Saudari Ervin Fahira. Pada Ervin Fahira, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya selenium.
Selenium merupakan mineral esensial dan elemen gizi mikro yang penting bagi tubuh. Selenium merupakan mineral penting atau trace mineral untuk menjaga kesehatan dan hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil. Mineral ini penting dalam sebagian besar fungsi tubuh seperti kesehatan sistem imun, fungsi sistem tiroid, kardiovaskular, dan dalam melawan stres oksidatif. Ada dua bentuk selenium, yaitu bentuk organik dan anorganik. Lanjutnya, manfaat selenium. Manfaat selenium sendiri yang pertama adalah menjaga kesehatan dan fungsi sistem kardiovaskular, dua sebagai antioksidan, tiga mengendalikan proses reproduksi, empat menurunkan resiko stroke, lima meningkatkan kesehatan otak, enam sebagai pencegah kanker, tujuh sebagai antiinflamasi, delapan menurunkan risiko katarak, dan sembilan meningkatkan imunitas tubuh, 10 mencegah virus dan infeksi. Next. Nah, akibat defisiensi selenium yang pertama yaitu kerusakan jantung, kedua menaikkan resiko stroke, tiga kegagalan organ dan kematian jaringan, empat gangguan reproduksi, lima kanker, enam gangguan tiroid, tujuh menurunnya fungsi otak, delapan kesan, sembilan stres oksidatif. Selenium dalam tubuh terkonsentrasi dalam hati, ginjal, dan jantung. Kekurangan selenium dapat menyebabkan nyeri otot dan gagal jantung. Sedangkan kelebihan selenium dapat menyebabkan keracunan. Defisiensi selenium berkaitan erat dengan patogenesis penyakit tertentu seperti kardiovaskular, autoimun, dan inflamasi. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Evan Fahira atas penjelasannya. Dan yang terakhir itu materi chromium yang akan dijelaskan oleh Saudari Aurel Erika. Pada Saudari Aurel, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu kromium atau Cr. Kromium adalah mineral yang ditemukan di kerak bumi, air laut, dan makanan tertentu. Jenis mineral ini terbagi menjadi dua macam, yaitu tripalen atau kromium 3+, dan heksapalen atau kromium 6+. Kromium pada makanan dan suplemen memiliki bentuk tripalen, sementara itu mineral heksapalen bersifat racun dan berasal dari polusi industri. Next. Fungsi kromium sendiri yaitu satu, membantu mengendalikan diabetes, dua, mengurangi rasa lapar berlebihan, tiga, berpotensi mengurangi gejala depresi, yang keempat, mencegah penumpukan plak pada pembuluh darah. Defisiensi kromium. Gejala kekurangan kromium yang diklaim disebabkan oleh nutrisi parenteral, total jangka panjang berupa penurunan berat badan, kebingungan, gangguan koordinasi, dan berkurangnya respon terhadap gula atau glukosa dalam darah, sehingga meningkatkan risiko diabetes. Pengobatan defisiensi kromium mungkin melibatkan suplemen kromium. Next. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aurel atas penyampaian materinya. Sekian penyampaian materi dari kelompok 3 mengenai defisiensi mineral mikro. Untuk mengakhiri presentasi pada pagi hari ini, saya selaku moderator akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Secara umum, kebutuhan mineral dari dalam tubuh itu sangat sedikit, yaitu kurang lebih 4% dari total berat badan kita. Walaupun demikian, tidak dapat diabaikan begitu saja, karena tanpa mineral esensial, kehidupan kita akan sulit dipertahankan. Nah, kurangnya asupan mineral dapat menyebabkan berbagai gejala. Gejala umumnya mulai dari badan lesu, menurunnya daya tahan tubuh, hingga gangguan fungsi otot. Nah, gejala yang ditimbulkan ini bisa berbeda-beda tergantung mineral yang dikurangkan di dalam tubuh. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai defisiensi mineral mikro. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.